Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fatmawati. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan saya yang bertema hipertensi. Definisi hipertensi menurut Kemenkes RI 2018, hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang meningkat, sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Etiologi yang pertama itu karena faktor genetik. Faktor genetik bisa mengakibatkan hipertensi karena adanya keturunan dari keluarga. Yang kedua itu jenis kelamin dan usia. Laki-laki berusia 35 tahun sampai 50 tahun dan wanita mengalami menopause tinggi dapat mengakibatkan hipertensi. Kemudian yang ketiga itu diet yang tinggi, rendah dan lemak secara langsung dapat mengakibatkan hipertensi. Yang keempat itu berat badan yang melebihi 25% dari ideal juga dapat mengakibatkan hipertensi. Kemudian gaya hidup, mengkonsumsi alkohol dan merokok dapat mengakibatkan hipertensi. Klarifikasi hipertensi, menurut WHO tekanan darah diastolnya lebih dari 160 dan diastolnya lebih dari 95 mmHg. Klarifikasi hipertensi menurut WHO itu ada 3. Yang pertama, hipertensi ringan, yaitu tekanan darah diastoliknya 90 sampai 110 mmHg. Hipertensi sedang, yaitu tekanan darah diastoliknya 110 sampai 130 mmHg. Dan hipertensi berat, yaitu tekanan darah diastoliknya lebih dari 130 mmHg. Status risiko normal, tekanan darahnya sistolik lebih dari 120 mmHg dan diastoliknya lebih dari 80 mmHg. Prehipertensi, tekanan darahnya sistolik 120 sampai 139 mmHg dan diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Kemudian hipertensi tekanan darahnya lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg menurut Bustan 2015. Manifestasi klinis pada hipertensi ringan itu yang pertama sakit kepala, kemudian keluar darah dari hidung, kemudian wajah kemerahan dan kelelahan. Gejala hipertensi berat yaitu sakit kepala, kelelahan, mual muntah, sesak nafas dan gelisah. Itu menurut Alpheus 2018. Patofisiologi. Hipertensi adalah proses degeneratif sistem sirkulasi yang dimulai dengan arteriosklerosis, yaitu gangguan struktur anatomi pembuluh darah perifer yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh darah atau arteri. Kekakuan pembuluh darah disertai penyempitan dan kemungkinan pembesaran plakua yang menghambat gangguan peredaran darah perifer. Kekakuan dan kelembapan aliran darah menyebabkan beban jantung bertambah berat yang akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang berdampak pada peningkatan tekanan darah dalam sistem sirkulasi. Pathway, faktor yang dapat dikontrol dan faktor dan tidak dapat dikontrol. Faktor yang dapat dikontrol yang pertama itu obesitas, mengakibatkan darah yang berlebihan beredar di pembuluh darah sehingga suplai darah naik dan mengakibatkan frekuensi 60 derajat jantung. Yang kedua itu stres, dapat mengakibatkan hormon endorfin dan testosteron meningkat. Yang ketiga itu merokok, pembuluh darah, mengakibatkan menghalangi arus darah secara normal. Yang keempat itu konsumsi garam berlebihan, dapat mengakibatkan garam dapat
menyerap air dan volume darah meningkat. Yang kelima itu konsumsi alkohol dapat mengakibatkan keasaman darah meningkat dan jantung dapat dipaksa memompa. Kemudian faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu yang pertama usia atau umur dapat mengakibatkan elastisitas aorta menurun dan pembuluh darah. Yang kedua itu jenis kelamin, pria lebih rentan dari umur ke atas dapat mengakibatkan hipertensi. Hipertensi dibagi menjadi 3 yaitu otak, ginjal, dan pembuluh darah. Otak dapat mengakibatkan pembuluh darah meningkat dan suplai darah O2 menurun, dapat mengakibatkan nyeri. Ginjal dapat mengakibatkan fase konstruksi pembuluh darah dan dapat merangsang aldosteron sehingga dapat mengakibatkan kelebihan volume cairan. Yang ketiga, pembuluh darah fase konstruksi dapat mengakibatkan arterioid meningkat dan dapat mengakibatkan resiko penurunan curah jantung. Komplikasi hipertensi yang pertama itu stroke, yang kedua gagal ginjal, yang ketiga kerusakan otak, yang keempat itu kejang pada wanita preeklamsia. Penata laksanaan yaitu dibagi menjadi 2 yaitu non farmakologi dan farmakologi. Non farmakologi yang pertama dengan menurunkan berat badan pada penderita yang gemuk, yang kedua diet rendah garam dan rendah lemak, dan ketiga mengubah kebiasaan hidup olahraga secara teratur. Kemudian yang keempat mengurangi konsumsi alkohol, yang kelima berhenti merokok, yang keenam mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang kedua farmakologi. Pertama, reserpin 0,1 sampai 0,2 mg sehari sebagai dosis tunggal. Yang kedua itu propanolol mulai dari 10 mg 2 kali sehari atau dapat dinaikkan 20 mg 2 kali sehari. Captopril 12,5 sampai 25 mg sebanyak 2 sampai 3 kali sehari.